Honda Civic Sedan terbaru akhirnya resmi hadir di Indonesia. Ini merupakan generasi ke-11 dari silsilah keluarga Honda Civic yang pertama kali hadir di dunia pada tahun 1972. Sebagai generasi terbaru, tentu banyak ubahan yang didapatkan oleh Honda Civic Sedan ini. Lalu apa saja ubahannya dan apa saja yang menarik dari mobil ini? Ikutin terus videonya. Kalau kita berbicara Honda Civic Sedan, mobil ini itu selalu memang identik dengan sporty, tenaga buas, racing, dan motorsport. Di Indonesia sendiri, mulai dari era 1980-an sampai 1990-an, Civic ini ya, Civic bukan yang ini tapi yang sebelum-sebelumnya, itu selalu identik dengan yang namanya anak muda. Jadi mulai dari eranya Civic Nova, lalu Civic Wonder, terus Civic Genio, Civic Estilo, sampai Civic Vario, itu tuh dulu benar-benar banyak dipilih oleh anak muda, baik untuk sekedar ngeceng, lalu untuk modifikasi, untuk kontes, atau untuk ikut balapan. Nah, di generasi 11 ini sebenarnya identitas sport itu tuh sempat dikhawatirkan, diragukan akan hilang. Karena sejak peluncuran yang di globalnya itu, tampilan Civic generasi 11 ini, tampilannya itu benar-benar yang elegan banget, yang mewah, yang dewasa, itu jadi kesan sporty yang membulat di generasi sebelumnya itu sempat hilang. Nah, ini tentu menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pecinta-pecinta si Honda ini, terutama Honda Civic. Tapi untungnya Honda Prospect Motor selaku agen pemerek Honda di Indonesia ini tahu nih kalau mereka memasukkan Honda Civic Sedan seperti yang di global di Indonesia, tentu itu akan beresiko dan bisa jadi kurang diminatin. Akhirnya khusus pasar Indonesia, Honda Civic Sedan ini mendapatkan beberapa sentuhan sporty yang signifikan dan membuatnya juga mendapatkan tambahan varian baru yang ini baru ada di Indonesia, yaitu varian RS. Jadi khusus pasar Indonesia memang Honda Civic Sedan ini ditawarkan dalam satu varian saja, yaitu RS dengan harga Rp567 juta. Nah, tentu ada beberapa tadi seperti gue bilang tampilan aksen-aksen sporty dari mobil ini. Nah, kita akan bahas satu persatu. Sebelum gue jelasin tampilan eksterior dan ubahan apa saja yang ada di bagian luar Honda Civic Sedan generasi 11 ini, gue mau ngasih tahu dulu nih, untuk dimensi mobil ini, dia memang bertambah panjang dan bertambah besar dibandingkan pendahulunya. Jadi berdasarkan data spesifikasi, mobil ini tuh punya panjang 4.678 mm, lalu lebarnya itu 1.802 mm, dan tingginya 1.415 mm. Jadi kalau kita bandingkan sama yang generasi 10-nya, dia ini lebih panjang 30 mm dan lebih lebar 4 mm, sementara untuk tingginya dia tetap 1.415 mm. Berbicara soal tampilan eksterior, bagian depan atau wajah bisa dibilang jadi salah satu hal yang paling penting dari sebuah mobil. Karena wajah itu mencerminkan identitas dari mobil itu sendiri. Seperti yang gue tadi bilang, untuk Civic Sedan generasi 11 ini, kalau di global itu kan dia punya tampilan yang elegan, yang dewasa, yang jauh dari kata sporty, bahkan ya kalau menurut saya. Tapi khususnya di Indonesia, karakter atau identitas yang tadi gue bilang itu berubah banget. Di sini dia tampilannya benar-benar lebih sporty, cuman memang sporty itu bukan sporty anak muda, tapi lebih ke sporty yang dewasa. Tapi dia tetap terlihat keren dan gahar, karena perpaduan warna si Cranberry Red ini atau merah marun dengan beberapa aksen-aksen hitamnya ini terlihat serasi dan ideal banget. Di bagian grillnya sini, dia sudah pakai bahasa desain grill terbaru dari Honda. Ini mirip seperti desain grillnya Honda City Sedan, Honda City Hatchback. Jadi ada body atau apa ya, ini sebutannya ini seperti body, dia itu nyambung gitu. Dan ini tebal di bagian bawahnya. Lalu di sebelah sininya, bagian bawahnya lagi, ini dikombinasikan dengan grill berwarna hitam. Untuk di Civic generasi 11 ini dia benar-benar sama sekali tidak ada aksen chrome. Hanya logo Hondanya saja. Selebihnya ini grillnya full hitam. Dan desain grill ini juga menurut gue nih desainnya menarik karena dia dibuat seolah berpadu dengan lampu depannya. Jadi kayak dibuat menyatu gitu antara lampu depan dan grill. Untuk desain lampu depannya dia juga menarik. Dia itu modelnya ramping dan menyipit. Dia sudah full LED, baik itu lampu DRL-nya, lampu utama, bahkan untuk lampu kabutnya di bagian bawah sini juga sudah LED. Nah, hal yang menarik lagi yang memperkuat identitas sporty dari mobil ini menurut gua adalah bagian bawah sini, bagian lips bumper. Dia di sini tuh menyatu dari arah
lampu kabut ke tengah. Ini kombinasi warna hitamnya keren banget, pas dengan warna merahnya. Jadi mobil ini tuh lebih berkarakter gahar, sporty. Ya kalau gue sih suka sih tampilan depan dari mobil ini. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Kalau kita melihat Honda Civic Sedan ini dari samping, kesan dimensi yang memanjang itu memang begitu terlihat banget, terutama di bagian depannya. Dari kap mesin ke depannya ini memang kelihatan kayak lebih panjang. Bahkan beberapa orang mungkin ngelihatnya dari samping ini seperti sebuah Honda Accord. Jadi nggak heran juga beberapa orang menyebut si Civic ini seperti kayak sebuah baby Accord. Ya walaupun memang sebenarnya nggak sama banget ya. Nah, kita beranjak ke bagian belakang sini. Untuk pilar C-nya ini tetap mengusung gaya yang sama seperti Honda Civic sebelumnya, yaitu gaya yang seperti sebuah liftback, walaupun dia tetap sedan karena antara kaca belakang dan bagasinya ini tetap terpisah, tidak terbuka sama. Karena kalau liftback itu kan dia menyatu, tapi gaya khas yang mengembung itu tidak patah, ini tetap dipertahankan di generasi 11-nya ini. Untuk velgnya dia pakai desain palang 5, ini warnanya full black hitam, dan untuk ukuran bannya itu dia pakai 21550 ring 17 dari ban Yokohama. Secara desain velg, kalau kita lihat dari jauh memang terlihat serasi dengan tampilan bodinya dan penggunaan warna merahnya ini. Dia kelihatan lebih sporty, lebih garang. Cuman kalau kita lihat dari dekat, ini agak terasa kurang ya. Karena apalagi kalau ini kotor, itu berdebu, ini kelihatan kotornya kelihatan banget. Mungkin kalau pakai ada kombinasi warnanya lagi gitu seperti two tone color itu warna chrome, mungkin akan jadi sedikit lebih menarik. Tapi ya dengan ukuran yang 17 inci ini terlihat ideal, proporsional dengan bodinya si Civic ini yang bertambah besar. Ya oke lah. Kehadiran rear spoiler atau rear ducktail di bagian belakang ini juga jadi salah satu cara yang dilakukan oleh Honda Prospect Motor untuk menambah aura sporty dari Civic Sedan generasi 11 ini. Sebab kalau kita bicara Civic Sedan di versi global, dia itu sebenarnya nggak ada rear spoiler di bagian belakangnya ini. Jadi pure langsung aja ke bagian bawah. Nah itu terlihat benar-benar sebuah sedan yang elegan, yang dewasa, dan tidak ada aura sportinya. Karena Honda tetap ingin mempertahankan aura sporty dari sebuah Civic, maka dia menambahkan rear spoiler ini. Cuman sayangnya memang kalau gue pribadi, untuk desain lampu belakangnya ini agak timpang gitu dengan bagian lampu depannya. Karena kalau tadi kita lihat lampu depannya, dia itu kan kecil, ramping, menyipit. Nah sementara di bagian belakang ini kayak terlalu lebar banget nih. Di sebelah sini ini kayak lebar banget. Jadi tetap agak kelihatan elegannya gitu ya. Cuman ya oke lah. Lalu di sini juga dia ada rear defogger, ada head mount stop lamp, lalu ada shark fin antena. Dan di sini juga ada 4 buah sensor parkir, serta di bagian bawah ini juga jadi salah satu penambah kesan sporty dari mobil ini. Ini ada semacam plastik atau aksen plastik hitam, ya mirip sebuah lips bumper tapi tidak begitu terlihat jelas. Tapi ini cukup oke, menambah kesan sporty, dan penggunaan 2 knalpot di sisi kanan dan kiri juga menambah kesan sporty dari mobil ini. Nah sebelum kita masuk ke bagian dalam dari Honda Civic Sedan ini, kita lihat dulu seperti apa kapasitas atau ruang bagasi dari mobil ini. Yuk kita buka. Ini adalah ruang bagasi dari Honda Civic Sedan generasi ke-11. Secara keseluruhan dia ini berdasarkan data spesifikasi, kapasitas bagasinya itu sekitar 419 liter. Ini sebuah kapasitas yang terbilang cukup besar untuk sebuah sedan. Cuman memang dia secara lebar, dia cukup lebar. Tapi sayangnya untuk tingginya, ini dia terbatas, tidak terlalu tinggi. Mungkin ini salah satunya karena di bagian bawah sini, dia itu menggunakan ban serep model normal atau normal size, bukan yang model kecil seperti itu. Dan di sini juga ada beberapa kunci-kunci. Serta kalau kapasitas bagasi ini dirasa Anda masih kurang, Anda bisa melipat 2 atau jok di baris kedua. Caranya cukup mudah dengan menarik tombol sebelah sini. Cuma memang sayangnya setelah kita menarik tuas di bagian belakang sini, kita masih harus ke baris kedua untuk menarik jok ini. Jadi dia tidak terbuka secara otomatis, masih harus pakai bantuan tangan manual. Begitu juga sebelah sini. Nah baru dia terdapat kapasitas bagasi yang cukup besar, cukup panjang. Memang dia tidak terlalu tinggi, jadi barang itu harus yang pendek-pendek. Tapi ini setidaknya cukup membantu untuk sebuah mobil sedan.
Sebelum kita masuk ke bagian dalam dari Civic Sedan ini, gue mau jelasin dulu. Untuk mobil ini ada salah satu hal yang baru lagi dan yang menarik. Dia sudah pakai 2 buah kunci. Jadi pertama ini ada Smart Card Key dan ada kunci yang biasa. Untuk Smart Card Key ini dia fungsinya itu mirip sebenarnya seperti keyless entry atau Smart Key lainnya. Dia ini fungsinya kalau Anda kantongin di sini, dia itu akan membuka dan mengunci otomatis. Anda tidak perlu pencet remote, tinggal pencet sebelah sini. Dia akan mengunci secara otomatis. Begitu juga untuk membukanya. Ketika kita dari jalan jauh, terus tinggal begini saja, dia akan langsung terbuka secara otomatis. Selain itu, fitur ini juga dilengkapi dengan walk away lock. Jadi kalau misalnya kalian terlupa, ini turun dari mobil, terus lupa belum mengunci mobilnya, Anda jalan beberapa langkah dari mobil, maka akan mengunci secara otomatis. Sementara untuk kunci yang ini, yang biasa, yang bentuknya tebal, dia ini tetap punya fungsi utama, yaitu mengunci dan membuka kunci mobil. Lalu dia juga ada untuk membuka bagasi, tinggal tekan di bagian sini, maka bagian bagasi akan terbuka. Lalu juga ada remote engine start di remote-nya ini. Jadi kalian tinggal tekan sini, tahan beberapa detik, nanti mesin mobil akan menyala. Cuma memang sayangnya di sini saya tidak bisa memencet remote engine start-nya. Nah, kehadiran fitur atau kunci ini sebenarnya cukup menarik. Cuman memang sayangnya penggunaan 2 buah kunci ini, kalau menurut saya agak sedikit ribet gitu ya, karena kalian harus membawa 2 buah kunci kemana-mana. Padahal mungkin kalau ini dijadikan satu dalam satu kunci, ini akan jadi jauh lebih menarik dan lebih ringkas. Ya mungkin nanti kedepannya cukup satu kunci aja ya. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Jadi sekarang gue udah ada di bagian dalam dari Honda Civic Sedan generasi 11. Secara keseluruhan, tampilan dashboardnya benar-benar berubah total. Karakternya juga berbeda banget. Kalau yang generasi sebelumnya itu benar-benar kuat karakter sportinya. Di sini dia itu perpaduan antara modern dan juga klasik. Kesan klasik itu berasal dari penggunaan atau tampilan di sebelah sini nih. Ini lebih ke arah desain-desain seperti honeycomb itu atau sarang lebah ya. Dia ini bukan kisi AC, tapi kisi AC-nya itu ada di balik grillnya ini. Ini keren banget sih. Unik, itu belum ada sebelumnya. Dan untuk pengaturan AC sendiri ini ada di sini, ada tuasnya gitu. Jadi kalau kita ke atas ini dia terbuka, bisa mengatur terbuka atau tertutupnya. Terus kanan kiri ini untuk mengatur arah semburan AC-nya. Dan di bawahnya ini dia pakai warna black piano, warna hitam itu black piano. Ini jadi terkesan lebih mewah dan lebih modern. Untuk sistem infotainmentnya dia sudah menggunakan head unit layar sentuh berukuran 9 inci dan model ini floating. Ukuran 9 inci ini bisa dibilang jadi salah satu yang terbesar untuk sebuah mobil sedan. Dan yang terpenting, tampilan ini juga keren dan juga cakep banget. Dia apalagi untungnya di sini tetap ada tombol yang model tombol putarnya ini. Ini berguna banget buat seorang pengemudi karena sebagai sebuah pengemudi itu sebenarnya lebih sulit kalau kita mengoperasikan layar sentuhnya dibanding dengan tombol seperti ini. Dan untuk head unitnya sendiri juga cukup lengkap. Dia ada konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Lalu juga ada Bluetooth audio, ada USB, serta ada radio pastinya. Dan Anda juga bisa melihat pengaturan dari mobil ini. Di depan pengemudi persis, ini ada layar instrumen yang dia sudah full digital. Jadi tidak ada lagi analog, semuanya sudah full digital. Tampilannya juga sangat keren dan informatif. Dan yang paling bagusnya lagi atau yang paling kerennya lagi, dia ini bisa diganti tampilan dari layarnya ini untuk si speedometer. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai keinginan kita. Bisa model seperti ini, model biasa gitu ya, arah panah, atau bisa juga model bar. Untuk pengaturannya ada di sebelah kanan. Jadi dia kayak terbagi dua gitu loh. Untuk yang sebelah kanan kita pengaturannya dari sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri kita pengaturannya dari sebelah kiri. Ini juga lengkap banget tampilannya, ada segala macam, mulai dari fitur-fiturnya, terutama fitur Honda Sensing-nya. Lalu ada juga informasi mengenai kondisi kendaraan. Lalu untuk di bagian setirnya sendiri, dia tampilannya ini tetap karakternya sporty, apalagi dengan ada perpaduan warna black pianonya di bagian tengahnya sini. Serta untuk di setirnya sendiri dia sudah menggunakan kulit dan ada jahitan warna merah. Lalu di sebelah kanan, ini ada seperti yang tadi gue bilang untuk mengatur layar instrumen. Serta ada untuk adaptive cruise control. Jadi untuk Honda Civic generasi ke-11 ini dia memang sudah dilengkapi dengan fitur Honda Sensing. Serta di sebelah kirinya dia ada untuk pengaturan audio. Nah jadi buat pengemudi, kalau Anda malas tangannya ke sini, itu bisa mengatur lewat sebelah sini. Dan sebenarnya jauh lebih aman kita mengatur dari setir sini. Selain itu di belakangnya dia ada pedal shift. Jadi walaupun dia pakai transmisi CVT, tapi tetap mobil ini dilengkapi dengan pedal shift.
Dari bagian setir kita geser lagi ke bagian tengah. Di bagian tengah sini, di bawah dari kisi AC yang tadi grill ala sarang lebah itu, di bawahnya ada untuk pengaturan AC. Pengaturan AC-nya juga ini desainnya sangat menarik, sangat unik. Dia tidak full model tombol, tapi ada beberapa knob putar. Tapi secara keseluruhan tampilannya sudah digital dan dia sudah dual zone. Jadi terpisah nih antara untuk yang kanan dan yang kiri. Nah, penggunaan tombol knob putar ini juga sangat bermanfaat banget buat pengemudi. Seperti yang tadi gue bilang, ini jauh lebih jauh lebih mudah dioperasikan bagi seorang pengemudi. Lalu turun ke bagian bawah, di sini ada port USB 2 buah, satu untuk mengisi daya smartphone, satu lagi untuk konektivitas tadi Apple CarPlay dan juga Android Auto. Serta di sebelah sini ada soket 12 volt. Nah, kita geser lagi ke bagian bawah. Ada tuas transmisi, dia sudah menggunakan transmisi automatic CVT. Lalu di bawahnya ini ada untuk modus berkendara. Untuk Civic generasi 11 ini dia dilengkapi dengan 3 modus berkendara, ada sport, ada normal, dan ada eco. Untuk mengaturnya tinggal dinaik atau turunkan. Lalu turun lagi ke bawah, ada rem parkir elektrik dan ada auto hold brake parking. Di sebelah kirinya ada 2 buah cup holder dan di bagian belakang ini ada armrest yang di bagian bawahnya ada laci penyimpanan tertutup. Nah, sebelum gue beranjak ke baris keduanya melihat seperti apa sih kelapangan kabin di baris kedua. Untuk posisi mengemudinya sendiri, dia ini karakternya seperti sebuah sedan pada umumnya, sedan sporty terutama. Dia karakternya agak lebih rendah, tidak terlalu tinggi. Tapi untuk ruang kepala juga masih cukup lapang. Dan untuk pengaturan joknya sendiri dia sudah elektrik. Baik itu untuk pengaturan reclining, maju mundur, atau naik turun. Itu juga untuk di bagian penumpang sebelah kiri. Jadi ini cukup membantu banget. Dan untuk pengaturan setirnya, dia sudah tilt dan teleskopik. Cuman memang sayangnya masih manual, belum elektrik. Nah, sekarang gue udah ada di baris kedua dari Honda Civic Sedan ini. Seperti yang tadi kalian lihat, duduk di baris kedua ini benar-benar nyaman banget. Karena dia itu posisi duduknya tidak terlalu tegak, tapi agak sedikit merebah. Dan juga posisi bawahnya ini cukup rendah. Jadi posisi duduk di baris kedua ini benar-benar nyaman. Apalagi yang terpenting, ruang kakinya begitu lebar. Karena seperti yang tadi gue bilang, dia itu dimensi bertambah panjang 30 mm. Ini tadi posisi duduk gue di depan, hasilnya ini lega banget. Masih ada mungkin ya 2-3 jengkal lagi. Bahkan kalau kalian ingin melipat kaki seperti ini juga masih sangat lega. Ini tentu sangat nyaman, terutama bagi kalian yang mungkin ingin pergi jauh dengan mobil ini. Jarak yang lebih jauh gitu ya. Berbeda banget, ini memang seperti Civic sebelumnya yang ruang kakinya itu tidak terlalu lebar, tidak selebar ini. Apalagi hadirnya armrest di bagian tengah sini sangat menambah kenyamanan. Jadi tangan Anda bisa satu di sini dan satu di sebelah sini. Cuman memang sayangnya untuk armrest ini dia model jatuh ke bawah, tidak tertahan seperti ini di sini. Kalau tertahan seperti ini di sini mungkin akan jadi jauh lebih nyaman lagi. Lalu di bagian sini juga ada 2 buah cup holder dan untuk di bagian tengah sini dia ada kisi AC. Jadi untuk Anda yang duduk di baris kedua tidak perlu khawatir tidak akan mendapatkan angin karena ini ada kisi AC. Lalu di bawahnya juga ada 2 port USB. Jadi bukan 1 tapi 2 port USB. Oh ya, untuk joknya dia tidak bisa diatur recliningnya, jadi sudah fix. Tapi seperti yang tadi gue bilang, untungnya posisi itu tidak terlalu tegak. Jadi cukup nyaman. Untuk urusan fitur, Honda Civic Sedan generasi 11 ini juga dilengkapi dengan salah satu fitur canggih, yaitu paket fitur keselamatan dari Honda Sensing. Jadi yes, ini adalah Honda Civic Sedan pertama yang dilengkapi dengan fitur keselamatan Honda Sensing. Untuk lengkapnya ada fitur apa aja di dalam Honda Sensing, nanti kalian bisa lihat di tabel sini. Untuk urusan mesin, sebenarnya secara spesifikasi atau detail mesin ini masih sama seperti sebelumnya. Dia pakai mesin 4 silinder, DOHC, EVTEC, dan turbocharger. Kapasitasnya itu 1500 cc. Cuman meski spesifikasinya sama, tapi output yang dihasilkannya ini meningkat. Untuk tenaganya dia jadi 177 daya kuda, dan torsinya itu 240 Nm. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke 2 roda depan melalui transmisi otomatis CVT. Jadi itu tadi first impression singkat gua terhadap Honda Civic Sedan generasi ke-11. Secara keseluruhan mobil ini bisa jadi pilihan terutama buat Anda yang masih ingin mengendarai sebuah mobil sedan yang sporty dan Anda mungkin gemar menyetir sendiri.
mobil ini bisa jadi pilihan. Cuman memang sayangnya harganya mencapai 567 juta, membuat mobil ini jadi sedikit lebih mahal, apalagi bila dibandingkan oleh rival beratnya. Ya, balik lagi semuanya pilihan ada di tangan Anda. Kalau gitu, gue Muhammad Iqbal, pamit undur diri dulu. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan berikan komentar kalian tentang mobil ini di kolom komentar. Serta silakan subscribe buat yang belum, dan tonton terus video otomotif lainnya di YouTube channel Kumpara. Dadah!